Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Husnu Mufid. Saya Dr. Husnu Mufid, MPDI, sejarawan dari Surabaya, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Pendidikan Sejarah, dan alumni S2 Pasca Sarjana Konsentrasi Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas tentang negeri Yaman dalam tinjauan sejarah. Apakah Said Isa Al-Muhajir memang datang ke Yaman, atau Said Jaidi bin Ali Zainal Abidin apakah datang di sana? Ini akan saya kulas. Baiklah, akan saya ulas. Perlu diketahui bahwa negeri Yaman ini didirikan oleh putra dari Nabi Nuh, yaitu Sem, setelah adanya kiamat kecil pada zaman Nabi Nuh. Inilah awal keberadaan negeri Yaman setelah kedatangan putra dari Nabi Nuh. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, negeri Yaman Selatan ini yang terkenal dengan nama Hadramaut ini dulu pernah ada sebuah kerajaan namanya negeri Sabak, yang dalam perkembangannya seorang putri raja dan juga seorang ratu menjadi istri daripada Nabi Sulaiman. Ketika negeri Sabak ini dipimpin oleh Ratu Bilqis, yang kemudian menjadi istri Raja Sulaiman ini, maka Raja Sulaiman mengirim orang-orang Yahudi Ashkenazi ke negeri Sabak untuk dipekerjakan di pertambangan emas dan pertambangan logam. Nah, dari inilah awal daripada orang-orang Yahudi Ashkenazi berada di negeri Sabak, negerinya Ratu Bilqis. Mereka dari negeri orang Yahudi di kerajaannya Nabi Sulaiman dikirim ke negeri Sabak untuk dipekerjakan sebagai pekerja tambang, dan tambang emas itu nanti dikirim kembali ke daerah kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, daerah ini terkenal dengan nama Yaman Selatan ya. Yaman Selatan ini juga pernah ada sebuah kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Kristen, namanya Raja Abroha. Abroha ini bergerak dengan nama Habib Abdul Malik. Jadi kalau ada gelar Habib itu ya dari negeri Yaman, dan para Habib-Habib ada di Indonesia memakai gelar Habib. Nah, dari sinilah negeri Yaman Selatan sangat terkenal, apalagi setelah Raja Abroha melakukan penyerbuan ke Mekah untuk merusak Ka'bah.
dengan maksud agar orang-orang tidak datang ke Mekah, tetapi ke Yaman Selatan di kerajaannya Habib Malik atau yang terkenal dengan Raja Abroha. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Raja Abroha itu sangat besar dan kuat di negara Yaman, khususnya Yaman Selatan. Kemudian Hadramaut ini sebuah nama yang cukup terkenal juga karena di sana merupakan daerah lembah tapi menyisakan nilai kemautan, bahwa kalau orang asing datang ke daerah Hadramaut maka akan meninggal. Sehingga dalam legenda, dalam mitos juga terkenal kalau Hadramaut adalah sebuah kota kematian. Sementara Yaman Utara adalah negara yang menjadi pusat kota dari negara Yaman, Sanaa atau Saada. Ini beda jauh dengan Yaman Utara. Kalau Yaman Selatan adalah daerah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Yahudi, pernah dikuasai kerajaan Nasrani, dan ada sebuah kota nama Hadramaut yang cukup menakutkan bagi orang-orang yang datang ke daerah Hadramaut. Kemudian, betulkah Isa al-Muhajir ini datang ke Hadramaut? Ini sebenarnya tidak betul. Karena apa? Karena Ahmad Isa atau yang terkenal dengan gelar Al-Muhajir ini sebenarnya tidak pernah ke daerah Hadramaut, tidak pernah ke Yaman, karena bukti-bukti makamnya tidak ada. Ada makamnya, tapi makam itu berdasarkan mimpi. Ini secara ilmiah ini tidak bisa dikatakan sebagai makam. Tapi yang jelas makam Ahmad Isa al-Muhajir ini adalah berasal di Irak. Di sana memang ada makam-makam yang betul ada dan otentik. Terus siapa yang datang ke Yaman? Ya, yang datang ke Yaman itu adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin. Ini adalah putra dari Ali Zainal Abidin, di mana Ali Zainal Abidin ini putra dari Sayyid Husain yang terbunuh di Padang Karbala. Zaid bin Ali Zainal Abidin ini punya kakak yang bernama Muhammad Bakir dan punya saudara yang bernama Muhammad Bakir ini. Zaid bin Ali Zainal Abidin ini berbeda dengan Muhammad Al-Bakir ini. Kalau Muhammad Bakir tidak melakukan perlawanan kepada Bani Umayyah. Sementara Zaid bin Ali Zainal Abidin ini berani angkat senjata melawan Bani Umayyah pada masa kekhalifahan Hisam bin Walid
Nah, keberadaan Zaid bin Ali Zainal Abidin ini datang ke Yaman Utara ya, bukan Yaman Selatan. Ini pada abad 2 Hijriah, 200 tahun dari Hijriah itu. Kalau Masehnya abad ke-8. Bukti-bukti ini adalah bukti-buktinya autentik. Hingga saat ini keturunannya masih ada di Yaman Utara. Apalagi sekarang ada Houthi, Houthi Syiah. Ini kan juga keturunan dari Nabi Muhammad. Diakui dan tidak, memang ulama-ulama yang ada di Yaman Utara ini adalah memang keturunan Rasul. Sedangkan di Yaman Selatan ini tidak ada. Mereka adalah keturunan Rasulullah palsu. Kenapa palsu? Karena munculnya Ba'alawi ini pada masa penjajahan Inggris dan kemudian mereka dibawa ke Indonesia oleh Belanda. Ya, perlu diketahui bahwa daerah Hadramaut, daerah Yaman Selatan ini juga dijajah oleh Inggris pada masa-masa itu. Nah, kenapa kemudian muncul Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi kemudian di Indonesia dengan munculnya kitab-kitab yang ada? Dan kenapa dari abad ke-5 sampai abad ke-9 tidak ada data tulisan tentang sejarah Dzurriyyah Rasulullah di Hadramaut? Ya memang nggak ada, karena Dzurriyyah Rasulullah itu datang ke Yaman, tapi di Yaman Utara, daerah Sana'ah, Sa'adah dari sana, bukan di Hadramaut di Yaman Selatan. Ya mustahil lah kalau ada catatan di Hadramaut dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah ya. Ya memang nggak ada, karena tidak ada Rasulullah yang datang ke sana. Yang ada adalah makam palsu daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir itu, yang makam itu berdasarkan mimpi dibuat. Yang makam aslinya adalah di Irak. Kemudian ada buku-buku tentang buku Ba'alawi yang menyebut Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Ini sebenarnya buku-buku ini dibuat pada zaman penjajahan Inggris. Sementara di Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda. Memang kitab-kitab ditulis untuk mengelabui umat Islam yang ada di Jawa, di Malaysia, di Singapura. Di situ buku disebutkan bahwa keturunan Rasulullah berasal dari Yaman, dari Hadramaut. Sebenarnya buku-buku yang muncul pada masa penjajahan itu abad 17, 18, dan 18 itu sebenarnya dalam rangka untuk menaklukkan umat Islam yang sedang melakukan perlawanan di berbagai negara. Salah satunya di Jawa, satu di Indonesia. Dengan menggunakan Habib-habib Ba'alawi yang sebenarnya bukan keturunan Rasulullah. Dengan dasar inilah maka penjajah Belanda, Inggris maupun Belanda mampu menaklukkan dengan kekuatan nasab palsu, bukan dengan senjata
bedil itu bukan. Dan faktanya memang berhasil. Orang-orang Jawa dapat dikalahkan dengan kedatangannya Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai Durrah Rasulullah dari Hadramaut, padahal Durrah Rasulullah itu bukan di Yaman Selatan, tapi di Yaman Utara. Dan bukti-bukti sekarang sudah ada. Adanya kelompok Houthi, ulama Houthi itu kan keturunan Rasulullah. Zaid bin Ali Zainal Abidin itu keturunan Rasulullah. Fakta yang terkenal dengan mazhab Jaidiyah itu. Ini menunjukkan bahwa buku-buku yang dikarang oleh Van der Burgt pada masa penjajahan Belanda memang sengaja untuk memanipulasi, mengkelabui umat Islam. Demikian juga kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ba'alawi ini kan sebenarnya juga untuk memperkuat dirinya untuk menipu para kiai-kiai yang ada di Indonesia, di Jawa. Kalau misalnya masih ada para kiai yang percaya bahwa Ba'alawi ada keturunan Rasul, itu sebenarnya para kiai yang saat ini misalnya Gus Ba, Gus Kausar, Kiai Miftahul Ahyar ini sebenarnya tidak ahli dalam bidang sejarah. Ahlinya adalah dalam bidang fikih. Jadi bisa dimaklumi aja karena tidak paham tentang sejarah. Demikian Nusron Wahid atau Menteri Agama Nasaruddin Umar itu mengakui Pak Al-Quds karena beliaunya bukan ahli sejarah. Nusron Wahid sendiri bukan ahli sejarah Islam, tapi sejarah sastra di UI. Jadi tidak mengerti, ya bisa dimaklumi aja. Sementara kiai-kiai yang berasal dari Banten, Karabuntet mengerti tentang sejarah karena belajar sejarah, karena tahu tentang pemberontakan orang-orang daerah Banten itu melawan Belanda. Nah, Belanda itu pun menerbitkan buku bukan hanya karang Van den Burgt saja, tetapi juga menerbitkan buku yaitu misalnya Darmo Gandul yang memojokkan kerajaan Demak Bintoro, di mana kitab Darmo Gandul itu menyebut Raden Patah menyerang kerajaan Mojopahit. Tidak, yang benar dalam prastrategi yang menghancurkan kerajaan Mojopahit itu Girindra Wardana dari Kediri ya, yang kemudian memindahkan kerajaan Mojopahit ke Kediri. Nah, ini karya Darmo Gandul ini juga melencengkan, memang sengaja dibuat oleh Belanda. Juga termasuk Babat Tanah Jawi, di mana makam daripada Syekh Siti Jenar adalah di tempat pengimaman. Syekh Siti Jenar jadi anjing kan gitu. Ini kan sudah merusak tentang tatanan sejarah. Memang pada zaman penjajahan Belanda mengalahkan umat Islam bukan hanya dengan tipu muslihat seperti menangkap Pangeran Diponegoro, tapi dengan menggunakan karya-karya ilmiah. Ini dengan mengatasnamakan bahwa Habib Ba'alawi dari Yaman, daerah Hadramaut. Ya, di dalam bukunya Van der Burgt itu ada pembelokan. Jadi bukan hanya Habib Lutfi aja membelokkan sejarah NU, sejarah Islam, penyebar Islam, tetapi Van der Burgt juga melakukan pembelokan sejarah dengan mengabawa dari Hadramaut, dan di sana membagi 4 orang yang datang, ada yang dari kalangan budak, dari kalangan rumah tangga, dari kalangan orang agama. Sebenarnya sama aja mereka semua adalah
orang-orang miskin, orang-orang yang terjajah oleh Inggris kemudian dibawa oleh Belanda ke Jawa di Batavia, kemudian menyebar ke Kudus, Surabaya, ke Pekalongan, Sumeneb, Banyuwangi dan ke tempat-tempat yang lain. Dan berhasil Belanda menaklukkan, mempercayakan bahwa Habib Alawi ini keturunan Rasulullah, padahal ya tidak. Juga Kiai Imam Nawawi itu sebenarnya tidak percaya kepada Habib Utsman bin Yahya sebagai keturunan Rasulullah. Maka dia tidak mau dikasih penghargaan oleh Belanda, tidak mau kerja sebagai penghulu supaya musulang, tapi malah pergi ke Mekah. Demikian juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mengakui kalau Ba'alawi itu sebagai cucu Rasulullah atau dzurriyyah Rasul. Dan NU sendiri itu didirikan oleh orang-orang, bukan oleh Habib. Nah, Habib ini sebenarnya ya, pembohongannya bukan sekarang aja dengan Masum Mangam, tapi sejak dulu, Mbok. Dan sekarang itu masih narasinya masih sama. Dengan demikian bahwa adanya dzurriyyah Rasulullah di Hadramaut ini sebenarnya tidak benar. Yang benar bahwa dzurriyyah Rasulullah ini berada di Yaman Utara, dan bukti-bukti sampai sekarang ini masih ada ulama-ulama. Hanya saja mereka kan ulama-ulama orang Syiah. Tapi perlu diketahui bahwa Syiah Zaidiyah ini Zaid bin Ali Zainal Abidin ini sebenarnya punya guru, ya gurunya yaitu Imam Hanafi bin Nu'man itu. Dia berguru. Juga Imam Hanafi juga berguru kepada Zaid bin Ali Zainal Abidin. Imam Hanafi pun juga berguru kepada Imam Ali Zainal Abidin. Nah, sehingga proses pemikiran dan ajaran dari Zaid bin Ali Zainal Abidin ini tidak sama dengan Syiah Imamiyah. Syiah Ismailah tidak sama. Karena apa? Karena Zaid bin Ali Zainal Abidin ini juga berguru kepada tokoh Mu'tazilah, yaitu Wasil bin Atok, dan mengakui sebagai Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman itu tidak ada persoalan, tidak mempermasalahkan. Ini menunjukkan bahwa Zaid bin Ali Zainal Abidin merupakan dzurriyyah Rasulullah yang benar-benar baik. Pernah tinggal di daerah Yaman Utara sana, Sa'adah. Dan beliau ini adalah putra kedua dari Imam Ali Zainal Abidin yang berani melawan Khalifah Umayyah meskipun dia terbunuh, kepalanya dipenggal, dibawa ke Mesir, dibawa ke Syam, dan badannya ini kemudian digantung setelah meninggal Khalifah Hisham, tubuhnya dibakar. Ini menunjukkan bahwa begitu kejamnya
dinasti Umayyah terhadap Dzurriyyah Rasulullah. Pemirsa yang saya hormati, dari gambar ini menyatakan bahwa Dzurriyyah Rasulullah itu tidak pernah ke Yaman Selatan, ke Hadramaut. Dan Dzurriyyah Rasulullah ini pernah datang di Yaman Utara, dan hingga saat ini bukti-bukti makam Dzurriyyah Rasulullah di Yaman Utara masih ada. Sementara di Hadramaut, di Yaman Selatan, tidak ada bukti. Ada bukti, tetapi itu adalah makam palsu yang berdasarkan mimpi. Juga kitab-kitab yang diterbitkan oleh Ba'alawi dan Belanda ini adalah merupakan hasil rekayasa yang terjadi pada masa zaman penjajahan Inggris dan pada zaman penjajahan Belanda di Jawa. Dengan demikian, ini jelas bahwa untuk mengalahkan umat Islam, untuk mengalahkan para kiai di Jawa pada waktu itu, bukan menggunakan senjata tembak laras panjang, tetapi juga menggunakan buku-buku. Kalau di Indonesia, buku yang dikarang oleh Van der Beek, buku Darmo Gandul, buku Centini, buku Babat Tanah Jawi, terus buku ada Serat Wali Songo, kan, yang arahnya itu mendiskusikan para wali. Dan ini saya berdasarkan saya belajar, karena saya belajar selama beberapa tahun di S1 tentang sejarah nasional Indonesia, sejarah Islam, dan di S2 juga mempelajari sejarah Islam. Ini jelas saya tahu tentang arah daripada Habib Ba'alawi, dan perlu diketahui di mata-mata kuliah sejarah di S2 itu tidak ada yang menyebutkan pakai Mukodam, itu tidak ada. Ubaidillah pun tidak ada tokoh besar. Ada Ubaidillah, tapi Ubaidillah yang memerintahkan untuk membunuh Said Hussein. Beliau ada gubernur Basrah itu, Ubaidillah itu. Tapi bukan Ubaidillah yang dicangkokkan. Pemirsa yang saya hormati, dengan paparan saya ini menunjukkan bahwa saya selaku sejarawan dan alumni di 2 perguruan tinggi, Universitas Negeri Jember dan IAIN Sunan Ampel, menyatakan bahwa memang tidak ada catatan dari negeri Hadramaut selama 5 abad ya, sebagaimana yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Al-Banten. Saya sangat mendukung sekali dengan tesis beliau. Ya memang enggak ada, karena Dzurriyyah Rasulullah tidak ada yang pernah tinggal di di Hadramaut. Yang ada ya Yahudi Kenyaji yang dikirim oleh Nabi Sulaiman bekerja di tambang. Nah, kemudian dalam berapa abad kemudian dijajah oleh Inggris, kemudian Belanda mengambil mereka untuk dibawa ke Jawa guna menaklukkan umat Islam yang tidak mengerti tentang sejarah. Tapi kiai-kiai yang mengerti bahwa mereka bukan turunan Dzurriyyah Rasulullah ya tetap melakukan perlawanan. Seperti itu. Pemirsa yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Sebagai kesimpulan akhir, sebagai closing saya,
bahwa dzurriyyah Rasulullah Sayyid Isa bin Ahmad Al-Muhajir tidak pernah di Hadramaut. Makamnya tidak ada di Hadramaut. Di Hadramaut adalah makam palsu. Yang ada adalah makam asli di daerah Irak, Basrah. Dan dzurriyyah Rasulullah di Yaman adalah pernah tinggal di Yaman Utara, bukan Yaman Selatan, di daerah sana, daerah Sa'adah. Dan hingga kini di Yaman Utara dzurriyyah Rasulullah cukup banyak dan kini masih bisa dijumpai baik makam maupun dzurriyyahnya. Yang kedua adalah catatan buku-buku yang diterbitkan oleh kelompok Ba'alawi. Ini terjadi pada zaman penjajahan pada abad 17 dan 18 untuk mengelabui umat Islam dengan menjadikan Habib Ba'alawi sebagai cucu Rasulullah sebenarnya adalah cucu palsu. Sehingga sampai di Indonesia ada yang percaya, ada yang tidak. Bagi yang percaya itu keturunan Rasulullah adalah mereka yang tidak mengerti sejarah. Mereka adalah hanya ahli fikih, bukan ahli sejarah. Bagi para kiai yang tidak percaya kepada Ba'alawi keturunan Rasulullah, ini memang benar, memang adanya bahwa Habib Ba'alawi adalah bukan dzurriyyah Rasulullah. Secara ilmiah dibuktikan dengan tes DNA adalah keturunan Yahudi Adgenes. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.